Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Malutur Maliha dari kelas TBI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih, yaitu tentang syariat, ilmu fikih, dan di sini saya akan menjelaskan tentang syariat, fikih, dan hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu syariat. Syariat berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut Ar-Razi bisa berarti nahaja atau menempuh, awadaha yang berarti menjelaskan, dan bayan al-masalik yang berarti menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga artinya mazhab, dan thariqah mustaqim atau yang berarti jalan yang lurus. Jadi arti kata syariah secara bahasa banyak artinya. Ungkapan syariah Islamiyah yang kita bicarakan maksudnya bukanlah semua arti secara bahasa itu. Kata syariah juga seperti itu. Para ulama akhirnya menggunakan istilah syariah dengan arti selain arti bahasanya lalu mentradisi. Maka setiap disebut kata syariah langsung dipahami dengan artinya secara tradisi itu. Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya, yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Makanya menurut Ibnul Manzur, syariat itu artinya sama dengan agama. Yang dimaksud dengan syariat atau biasa disebut dengan syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan atau perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab hadis. Demikian penjelasan tentang syariat. Yang kedua yaitu fikih. Fikih dalam bahasa Arab, perkataan fik yang ditulis fikih atau kadang-kadang disebut dengan fikih setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan atau dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya,
yang telah berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih yang disebut hukum fikih. Contoh hukum fikih Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah misalnya fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasjid yang sejak diterbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini dalam kurung 1998 puluhan kali dicetak ulang. Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal fikih bermakna al-ilmu wa al-fahmu, ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin Al-Nabhani secara literal fikih berarti pemahaman. Sementara itu secara istilah para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut. Yang pertama yaitu fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsili. Dan yang kedua yaitu fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari jumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Demikian penjelasan tentang fikih. Dan yang ketiga yaitu hukum Islam. Jika berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas di benak kita bahwa hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, juga terdapat yang hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, contohnya hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordansi sejak pertengahan abad ke-19 pada tahun 1855 berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan, yang diatur hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, yaitu hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu hablum minannas, serta hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut hukum atau jamaknya yaitu ahkam. Dalam penjelasan lain, hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi yang pertama
pertama yaitu ilmu aqaid, tentang keimanan, ilmu fikih yang berisi tentang pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan ilmu akhlak yang meliputi kesusilaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat, yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang perbedaan antara syariah dengan fikih. Yang pertama yaitu syariat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat bahwa syariat itu terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Kalau kita berbicara tentang syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Sedangkan apabila kita berbicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman tersebut. Yang kedua yaitu syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Yang ketiga yaitu syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. Yang keempat yaitu syariat hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu. Seperti misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab. Yang kelima yaitu syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan atau perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat keterangan-keterangan atau salah penyebutan lafal atau kalimat maupun gelar, dan
Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.